Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Di kesempatan hari ini, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya, kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu Benando, Habib, Dea, Aryadin, dan saya sendiri Muhammad Bedi. Untuk saya selanjutnya akan dilanjutkan oleh Habib. Untuk Habib, dipersilakan. Halo, nama saya Habib. Saya akan menjelaskan tentang definisi dari KUHP atau sering disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pidana di Indonesia. KUHP juga mengatur tentang perbuatan pidana secara material. Hukum pidana di Indonesia masih menggunakan buatan Belanda. Sampai saat ini Indonesia masih menggunakan hukum Belanda, walaupun Indonesia sebagai negara hukum sendiri. Akan tetapi upaya pembentukan selalu dilaksanakan walaupun belum mencapai hasil yang maksimal, karena sulit untuk menghilangkan hukum kolonial meski hanya di bidang hukum pidana. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia terjadi karena perspektif sejarah akibat dari penjajahan Belanda. KUHP mulai diberlakukan di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 1918. Pada saat itu dikenal dengan hukum adat yang umumnya tidak tertulis dan bersifat lokal. Di satu wilayah dan hukum pidana adat itu sendiri tidak memisahkan hukum pidana dengan hukum perdata. Akan tetapi saat ini KUHP sudah berdiri sendiri dan memisahkan dari hukum perdata. Setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah menegaskan kembali pemberlakuan KUHP. Adanya perubahan pada tanggal 26 Februari 1946 dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 inilah yang kita kenal sebagai nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Setelah ditegaskan kembali di dalam Undang-Undang Nomor 1 1946, upaya melakukan pembaruan hukum pidana terus berjalan semenjak tahun 1958 dengan berdirinya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional sebagai upaya untuk pembentukan KUHP nasional yang baru. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Dea. Terima kasih. Masa sebelum penjajahan Belanda. Masa sebelum penjajahan Belanda, beberapa hukum pidana yang pernah ada dan berlaku di wilayah hukum kerajaan-kerajaan Nusantara. Antara lain, 1. Abad ke-10 di Ciwasana atau Perwadikama, masa Raja Dharmawangsa. Kedua, abad ke-14, Kitab Gajah Mada, zaman Majapahit. Kitab Simbur, Cahaya zaman Ratu Senuhun Sending di Palembang. Ketiga, abad ke-16, Kitab Raja Kuntara Niti di Lampung. Keempat, abad ke-19, Kitab Lontara Ade di Sulawesi Selatan, Patik Dohot Uhum Nihalak Batak di Sumatera Utara, dan Awik-Awik di Bali. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aryadin. Halo teman-teman semua. Nah, kali ini bersama saya, Aryadin Rizik Maniar, saya akan membahas mengenai sejarah KUHP, lebih tepatnya setelah masa kedatangan. Ada apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada masa VOC, yaitu yang terjadi pada tahun 1602 sampai dengan 1799. Nah, pada awalnya hukum yang pertama kali digunakan ini yaitu hukum yang ada di atas kapal-kapal VOC, yang mana hukum ini terdapat dua bagian. Ada hukum Belanda kuno sama asas-asas hukum Romawi. Nah, kemudian sering berkembangnya waktu, VOC ini mendapatkan hak oktori atau bisa disebut juga hak istimewa. Untuk apa sih? Yaitu bisa juga untuk memonopoli perdagangan, hak untuk mengumumkan perang, hak untuk menjalin perdamaian dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara,
bahkan bisa untuk mencetak uang. Nah, kemudian pada masa VOC ini telah berlaku beberapa hukum. Yang pertama itu ada hukum Statuten, yang mana ini termuat dalam Statuta Batavia. Yang kedua itu ada hukum Belanda yang kuno, serta yang ketiga itu ada asas-asas hukum Romawi. Nah, masa yang kedua ini ada masa Regeling-Regelment, yaitu yang terjadi pada tahun 1855 sampai dengan 1926. Di sini itu akibat dari perubahan Undang-Undang Dasar di Belanda, ini tuh membawa akibat bagi peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Belanda serta wilayah jajahan lainnya. Selain itu juga berakibat karena kekuasaan Raja Belanda ini menjadi berkurang. Salah satunya itu yaitu dalam hal pembuatan undang-undang. Pada masa ini ada beberapa ketentuan terkait hukum pidana. Yang pertama itu ada Wetboek van Strafrecht voor European atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Eropa. Kemudian ada Reglement Politie Strafrechtman atau tambahan KUHP Eropa, Wetboek van Strafrecht voor Inlander atau KUHP bagi pribumi. Kemudian ada Politie Strafrechtman, yaitu bagi orang bukan Eropa. Dan yang terakhir itu ada Wetboek van Strafrecht voor Nederlanden atau KUHP Hindia Belanda. Nah, masa selanjutnya itu ada masa Besluiten Regeling, yang mana terjadi pada tahun 1814 sampai dengan 1855. Nah, pada masa ini itu dimulai ketika adanya pemindahan kekuasaan dari tangan Inggris kepada Belanda. Ini tuh berdasarkan Konvensi London pada tanggal 13 Agustus tahun 1814. Nah, untuk menjalankan kekuasaannya, pemerintah Belanda ini menunjuk 3 orang komisaris jenderal, yang mana itu ada Elout, Buyscke, dan Van der Capellen. Nah, bedanya pada masa ini itu tidak ada ketentuan baru khususnya dalam bidang hukum pidana. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Bedi Abdad. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Adin atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan. Yang keempat ada masa Indienststaatsregeling yang berlaku tuh tahun 1926 sampai 1942. Nah, masa ini itu merupakan masa pergantian dari Regeling-Reglement yang berhenti di tahun 1926. Nah, Regeling-Reglement ini itu sudah nggak berlaku lagi sejak dikeluarkannya Undang-Undang Stabalt nomor 415 tahun 1925. Nah, terus di undang-undang itu juga mengatur tentang golongan di Indonesia. Jadi ada yang WNI atau pribumi gitu. Terus juga ada yang ada orang Arab dan orang Cina yang di golongan strata keduanya gitu, dan yang atasnya tuh yang kayak bule gitu seperti Belanda, Inggris dan lain-lain. Terus di undang-undang ini juga semakin mempertegas pemberlakuan hukum yang dibuat oleh kerajaan Belanda. Habis itu juga sesuai dengan asas koordinasinya gitu. Terus selanjutnya yang kelima itu ada masa pendudukan Jepang mulai tahun 1942. Yang kita tahu Jepang masuk kan tahun 42, terus Belanda dikalahkan oleh Jepang. Nah, Jepang ini nggak terlalu lama ya, kalau Belanda itu sebelumnya sampai 3 abad ya. Tapi kalau Jepang itu hanya 3 tahun setengah seperti itu. Nah, di masa ke pendudukan Jepang ini lumayan signifikan nih perubahannya. Jadi yang kita ketahui kan boleh mengibarkan bendera Indonesia di sebelah bendera Jepang, boleh menyanyikan lagu Indonesia setelah lagu Jepang, seperti itu. Terus boleh menggunakan bahasa Indonesia juga, terus orang-orang udah boleh sekolah. Jadi kayak lebih bisa diterima lah dengan masyarakat Indonesia seperti itu. Terus Jepang juga mengeluarkan undang-undang yang bernama Gunserei. Gunserei-nya dikeluarkan sebanyak 2 kali. Yang satu itu Gunserei nomor 25 dikeluarkan di tahun 1944. Terus itu mengatur tentang hukum
pidana umum dan hukum yang khusus. Terus yang kedua itu ada Gunsere nomor 14 tahun 42, itu mengatur tentang pengadilan di Hindia Belanda atau di Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Benando. Untuk Benando dipersilahkan. Saya di sini akan menjelaskan tentang KUHP pada masa kemerdekaan. Saat negara Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya sebagai titik puncak perlawanan dan ungkapan tekad terhadap penjajahan untuk mengubah sistem hukum kolonial menjadi sistem hukum nasional, dengan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlangsung selama masih belum digantikan dengan yang baru. Pada periode ini, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yang dijadikan dasar hukum perubahan Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indi menjadi Wetboek van Strafrecht, yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, sehingga unifikasi hukum pidana kita terwujud kembali. Meskipun demikian, dalam pasal 17 UU nomor 2 tahun 1946 terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa undang-undang ini berlaku untuk Pulau Jawa dan Madura, dan untuk daerah lain setelah ditetapkan oleh Presiden. Dengan demikian, pemberlakuan Wetboek van Strafrecht hanya terbatas pada wilayah Jawa dan Madura. Pemberlakuan KUHP di wilayah Indonesia dilakukan pada tanggal 20 September 1958 dengan UU nomor 7 tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, dan mengubah KUHP sesuai dalam pasal 1 yang berbunyi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang peraturan hukum pidana yang dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Lalu yang berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Muhammad Bedi. Ya, terima kasih banyak Benando. Saya kira sudah cukup dari kelompok kami untuk memaparkan tentang KUHP ini. Semoga Bapak Kadek berkenan. Sehat-sehat terus ya Pak. Semoga kita diberikan kesehatan selama masa pandemi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.